Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Irsyad yang insya Allah penuh rahmat oleh Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai menghindari jilbab gaul. Tak ada ajaran yang lebih memuliakan wanita daripada Islam. Bahkan dalam Islam, wanita ditempatkan sebagai makhluk yang sangat mulia. Dan dalam Islam sangat menjaga kehormatan juga kesucian seorang wanita. Namun di belantara fitnah saat ini, wanita yang berkomitmen untuk menjaga kesucian dirinya karena masih menjadi kaum minoritas seringkali mendapatkan cemoohan, sindiran, bahkan cibiran dari kaum mayoritas yang awam. Bahkan ada yang menyebut dirinya sebagai kaum feminis yang dengan tidak disadari oleh akal sehatnya telah menjerumuskan kaum wanita ke dalam lembah kehinaan yang bersampul keadilan. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka berteriak-teriak di jalanan, di media-media massa dan elektronik mengenai kesetaraan gender, keadilan terhadap hak asasi manusia, dan harkat serta martabat kaum wanita. Mereka menginginkan para wanita mereka berpakaian seronok supaya diterima oleh masyarakat yang rusak akalnya. Mereka mencoba mengafiliasi budaya barat dengan budaya timur agar mereka dinobatkan sebagai wanita modern, wanita masa kini, wanita fashionable. Ketahuilah olehmu, wahai saudariku, mereka inilah setan yang berwujud manusia dan pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Allah Ta'ala memaksudkan perkataan yang indah dalam ayat di atas, yakni adalah perkataan yang sebenarnya batil, tetapi pemiliknya menghiasi perkataan tersebut semampunya, kemudian melontarkannya kepada pendengaran orang-orang yang tertipu, sehingga akhirnya mereka terpedaya. Wanita solihah yang kecantikannya itu ibarat mutiara yang terbenam dalam lumpur, masih menjadi kaum minor di kalangan masyarakat yang sudah mulai terpengaruh dengan eksistensi kaum liberal, permisif dan hedonis masa kini. Merekalah para wanita perindu surga yang selalu nyaman tinggal di istananya. Merekalah para bidadari yang bersembunyi di balik tabir, kain longgar, dan lebarnya kerudung. Ketika orang mendatanginya, ia begitu khawatir jika keindahannya itu terlihat, dan dia tidak mungkin menjumpai tamunya dalam busana ala kadarnya yang bisa menampakkan simpanan berharganya. Mereka masih dan akan selalu menjadi misteri bagi para lelaki asing di luar sana. Tetapi mereka berubah menjadi bidadari jika bertemu dengan kekasih hati yang telah menjadi suaminya. Tahukah engkau siapa kekasih hati sang bidadari? Hanyalah lelaki solih yang berani mendamba dirinya. Dan hanya lelaki solih yang memiliki nyali mempersuntingnya sekaligus meminangnya menjadi belahan hati. Sedangkan lelaki hidung belang, miskin agama, kurang bermoral, hanya akan mendekati daging-daging yang dijual bebas di pasaran. Para wanita yang menjajakan dirinya di pinggir-pinggir jalan
di mal-mal, di tempat dugem yang sejenisnya, sekalipun mereka tidak merasa atau tidak berniat menjual diri mereka. Akan tetapi pada hakikatnya, jika mereka mau menyadari, merekalah mangsa empuk para serigala, manusia yang kelaparan. Maka saudariku, manakah yang lebih engkau sukai? Si cantik yang diobral murah, ataukah si soliha yang penuh rahasia? Fenomena jilbab gaul, berpakaian tapi telanjang, belakangan ini merebak tren jilbab gaul atau kerudung gaul. Anggotanya ini beragam, mulai dari anak-anak, remaja, hingga ibu-ibu yang aktif dalam berbagai kegiatan pengajian. Kalau mereka ditanya, jilbab apa ini namanya? Mereka akan menjawab dengan pedenya, jilbab gaul. Jilbab gaul ini digandrungi karena alasan modisnya. Peminatnya adalah para wanita yang sudah terlanjur berjilbab tapi tetap ingin tampil modis dan trendy. Mereka itu ingin celana jeans, kaos-kaos ketat, dan pakaian-pakaian minim mereka masih bisa terpakai meskipun mereka sudah berjilbab. Walhasil, para desainer kawakan yang minim akan ilmu agama mencoba mengotak-ngatik ketentuan dari jilbab syar'i dan mewarnainya sesuka hati dengan berkiblat kepada tren mode di wilayah barat. Bahkan mereka tidak segan-segan membawakan semboyan jilbab modis dan syar'i, atau jilbab muslimah masa kini, modis dan trendy, atau semboyan-semboyan yang lain yang membuat kacau pikiran dan hati para gadis remaja. Sekarang ini kita simak peringatan yang pernah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang artinya ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yaitu yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia. Dan yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok menggoyang-goyangkan kepalanya, lagi durhaka atau tidak taat, kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium wanginya, padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim nomor 2128 dan Ahmad nomor 8673. Dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapakah itu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang? Mereka adalah para wanita yang pakaiannya tipis, transparan, dan ketat, sehingga kemolekan tubuhnya terlihat. Mereka berpakaian secara dohir, namun sebenarnya mereka bertelanjang. Karena tidak ada bedanya ketika mereka berpakaian maupun ketika mereka tidak berpakaian. Sebab pakaian yang mereka kenakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yakni menutupi aurat. Dan mereka adalah wanita-wanita yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dalam hal menjaga kemaluan serta menutupi diri mereka dari para lelaki yang bukan mahramnya. Nah, saudariku, tentu engkau tidak ingin menjadi salah satu wanita yang disebutkan dalam hadis di atas, bukan? Tentu engkau ingin menjadi wanita penghuni surga yang jumlahnya hanya sedikit itu, bukan? Jadi jangan sampai kehabisan tempat. Persiapkanlah tempatmu di surga nanti, mulai dari sekarang. Akhirnya apabila Allah telah mengadakan suatu ketentuan, maka sudah pasti dalam ketentuan itu terkandung kebaikan yang amat besar. Maka dengan meragukan ketentuan dan perintahnya, engkau telah melewatkan banyak kebaikan yang harusnya engkau dapatkan. Coba engkau simak firman Allah yang berbunyi, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin
dan tidak pula bagi perempuan mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menerapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa menurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Saudariku, alasan apapun yang masih tersimpan di dalam hati untuk tidak melaksanakan perintah berjilbab ini, janganlah engkau dengarkan dan engkau turuti. Semuanya itu hanyalah was-was setan yang dihembuskannya ke dalam hati-hati manusia, termasuk ke dalam hatimu. Jadi bersegeralah menuju jalan ketakwaan, karena dengan begitu engkau akan melihat sosok lain yang jauh lebih baik dari dirimu pada hari ini. Engkau akan segera mendapati rentetan kasih sayang Allah yang bahkan engkau sendiri tidak pernah menyangka sebelumnya. Jadi apalagi yang engkau tunggu? Bentangkanlah jilbabmu dan tutupilah cantikmu. Belajarlah menghargai dirimu sendiri, maka dengan begitu orang lain pun akan ikut menghargai dirimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa di antara kalian mampu membuat perlindungan diri dari api neraka, meskipun hanya dengan sebiji kurma, maka lakukanlah. Demikian itulah tadi sedikit ilmu dan pengetahuan yang mungkin dapat menurunkan hidayah dan menghembuskan semangat kita untuk terus memperbaiki diri kepada Allah ke dalam hati-hati para muslimah yang tengah mendengarkan. Semoga ilmu yang sedikit tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.